Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Tuan Besar, saya mohon, belilah aset saya. Baskara Fauzi bersimpuh di genangan air SCBD, mencium sepatu mengkilap pria yang baru turun dari Rolls Royce itu. Dia meratap penuh kehinaan, tanpa menyadari bahwa pria yang kini dia sembah adalah bayi yang dulu dia buang ke pinggiran Sungai Ciliwung 20 tahun silam. 20 tahun yang lalu, di balik gerbang emas sebuah mansion megah di kawasan Menteng, pemandangan yang jauh lebih dingin dari hujan badai malam itu sedang terjadi. Baskara Fauzi yang saat itu baru saja menapaki puncak kejayaannya sebagai raja properti, berdiri dengan angkuh sambil menatap jijik ke arah istri pertamanya, Arini, dan putra kandungnya yang baru berusia 5 tahun, Laksana. Di samping Baskara, berdiri seorang dukun palsu yang mengenakan jubah hitam, menunjuk-nunjuk Laksana dengan tongkatnya yang bergetar. Dukun itu berbisik dengan suara parau, mengatakan bahwa Laksana lahir di bawah bintang kematian. Bahwa selama anak itu ada di dalam rumah ini, bisnis Baskara akan hancur dan nyawanya akan terancam. Baskara, yang lebih mencintai harta daripada darah dagingnya sendiri, tidak ragu sedikit pun. Dengan kasar, dia menyeret Arini dan Laksana keluar dari pintu utama. Arini bersimpuh, memeluk kaki suaminya, memohon agar setidaknya Laksana diberikan tempat berteduh, namun Baskara justru menepis tangan istrinya hingga Arini tersungkur ke aspal yang basah. Baskara berteriak dengan suara menggelegar, menyatakan bahwa sejak detik itu, Laksana bukan lagi putranya. Dia menyebut anak kecil yang sedang menangis ketakutan itu sebagai pembawa sial, sampah yang harus dibuang ke selokan agar keberuntungannya tidak luntur. Pintu gerbang besi itu tertutup rapat, memisahkan Laksana dari kemewahan yang seharusnya menjadi hak lahirnya. Nasib kemudian membawa Arini dan Laksana ke sebuah kontrakan sempit di Gang Buntu, Jakarta Barat. Di sana, langit-langit bocor dan aroma sampah menjadi teman sehari-hari. Arini bekerja banting tulang sebagai buruh cuci hingga tubuhnya yang ringkih tak lagi mampu menanggung beban. Di atas kasur tipis yang bau apek, Arini menghembuskan nafas terakhirnya dalam kemiskinan yang menyayat hati. Meninggalkan Laksana kecil yang hanya bisa memeluk jasad ibunya sambil menatap langit malam dengan mata yang kini telah kehilangan masa kecilnya. Namun, di saat Laksana sedang meratapi kematian ibunya di tengah kegelapan gang sempit, di belahan Jakarta yang lain, cahaya lampu kristal justru benderang terang. Di sebuah hotel mewah, Baskara Fauzi sedang merayakan pesta pernikahan keduanya dengan penuh kemegahan. Dia menikahi Shinta, wanita simpanannya yang selama ini licin bak ular, sosok yang juga menghasut Baskara untuk membuang keluarga lamanya. Di atas panggung pelaminan, Baskara menggendong Sena Pratama, anak tirinya, dengan penuh kasih sayang. Dia mengumumkan kepada seluruh tamu undangan bahwa Sena adalah putra kesayangannya, pewaris tunggal dari kerajaan bisnis Fauzi Group. Baskara tertawa lebar, menenggak wine mahal seharga puluhan juta rupiah sambil bersulang untuk masa depannya yang ia kira akan selamanya gemilang. Dia merasa hidupnya sempurna setelah menyingkirkan pembawa sial dari hidupnya. Di balik kemiskinan dan penderitaan yang dia berikan, Laksana kecil sedang menempa diri, menanam kebencian yang akan tumbuh menjadi pohon pembalasan yang sangat besar 20 tahun kemudian. Kesuksesan yang dirayakan Baskara malam itu sebenarnya hanyalah hutang yang suatu saat harus dia bayar dengan harga diri dan seluruh tetes air matanya. 20 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah seorang bocah pengemis menjadi penguasa di balik layar. Jakarta kini digemparkan oleh kemunculan sosok misterius bernama Tuan Dananjaya, CEO dari Dananjaya Corp, sebuah raksasa investasi baru yang mulai melahap aset-aset kelas kakap. Namun, tidak ada satupun orang di jajaran elit Jakarta yang pernah melihat wajah aslinya. Di saat yang sama, kemegahan terpancar dari Ballroom Hotel Indonesia Kempinski. Hari itu adalah pesta pertunangan Sena Pratama, putra kesayangan Baskara Fauzi, dengan seorang putri konglomerat perbankan.
Baskara dan Shinta berdiri dengan angkuh di atas podium, menyalami tamu-tamu terhormat seolah-olah mereka masih berada di puncak dunia, tanpa menyadari bahwa pondasi kekuasaan mereka sudah mulai retak. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan itu, seorang pria dengan seragam kurir paket berwarna orange kusam berjalan masuk melewati pintu samping. Topi yang ia kenakan ditarik rendah hingga menutupi sebagian wajahnya. Pria itu adalah Laksana Dananjaya. Dia tidak datang dengan jas beludru atau pengawalan ketat. Dia datang untuk menyaksikan sendiri kebusukan orang-orang yang dulu membuangnya seperti sampah. Laksana melangkah mendekati meja utama, tempat Sena sedang tertawa lebar sambil memegang gelas sampahnya. Langkah Laksana terhenti, tepat di depan Sena. Dengan suara tenang namun dingin, dia menyodorkan sebuah kotak kecil. "Permisi, kiriman paket mendesak untuk Tuan Sena Pratama. Harap segera ditandatangani," ucap Laksana datar. Sena menghentikan tawanya. "Berani-beraninya sampah sepertimu masuk ke pesta pertunanganku lewat pintu depan," Sena berteriak, menarik perhatian para tamu undangan. Shinta, yang berdiri di samping putranya, ikut melangkah maju dengan ekspresi angkuh yang sama seperti 20 tahun lalu. Dia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. "Sena, lihatlah orang ini, benar-benar tidak tahu diri. Hei kurir, apa kau tidak tahu kalau sepatu yang dipakai anakku ini harganya lebih mahal daripada nyawamu?" Shinta mencibir dengan nada menghina. Laksana tetap diam, tatapannya tajam di bayang-bayang topinya. Dia melihat wajah wanita yang dulu menghasut ayahnya untuk mengusir ibu kandungnya. Kebencian di hatinya tidak meledak, melainkan membeku menjadi sebuah rencana yang jauh lebih kejam 20 tahun kemudian. "Saya hanya menjalankan tugas, Nyonya. Paket ini harus diterima sendiri oleh Tuan Sena," jawab Laksana, suaranya tetap stabil tanpa sedikit pun rasa takut. Sena merasa terhina karena seorang kurir rendahan berani menatapnya dengan tenang. Dia mengambil gelas wine merah di meja, lalu dengan gerakan perlahan yang disengaja, dia menyiramkan isinya tepat ke atas kepala Laksana. Cairan merah pekat itu mengalir membasahi seragam kurir Laksana, menetes ke lantai marmer yang mengkilap. Para tamu undangan tertawa kecil, menganggap hal itu sebagai hiburan kelas atas. Sena mendekatkan wajahnya ke telinga Laksana dan berbisik dengan nada penuh kebencian. "Dengar, cacing tanah, orang miskin sepertimu seharusnya tahu tempat. Kau dan ibumu pasti lahir dari selokan yang sama, hanya bisa mengemis dan mengganggu pemandangan orang-orang terhormat." Mendengar nama ibunya disebut dengan nada hina, tangan Laksana menggenggam kuat di balik kotak paket itu. Namun, dia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya akan meremang. Laksana meletakkan kotak itu di atas meja dengan tenang. Dia menyeka tetesan wine di wajahnya dengan punggung tangan, lalu menatap Sena dan Shinta bergantian. "Nikmatilah kemenangan kalian hari ini, Tuan Sena, Nyonya Shinta. Karena terkadang, sesuatu yang dikirim melalui paket adalah awal dari sebuah kehancuran yang tidak bisa kalian bayar dengan seluruh harta yang kalian miliki." Tanpa menunggu jawaban, Laksana berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tegap, meninggalkan kebingungan di wajah Sena. Di dalam kotak yang ditinggalkan Laksana bukanlah sebuah hadiah, melainkan dokumen asli pengalihan hutang-hutang Fauzi Group yang kini telah dibeli seluruhnya oleh Dananjaya Corp. Sena dan Shinta masih tertawa di atas panggung, tidak menyadari bahwa kurir yang baru saja mereka siram dengan wine adalah malaikat maut yang akan mencabut paksa seluruh kemewahan dari hidup mereka dalam waktu dekat. Permainan baru saja bermulai, dan Laksana Dananjaya baru saja menaruh bidak pertamanya di atas papan catur pembalasan. Tawa congkak Sena Pratama di pesta pertunangan megah itu belum benar-benar reda, namun roda nasib sudah berputar dengan kecepatan yang mematikan. Hanya dalam hitungan hari setelah dia menyiramkan wine ke wajah kurir yang dia anggap sampah, istana kaca yang dibangun Baskara Fauzi mulai retak dan hancur berkeping-keping. Di ruang kerja pribadi Baskara yang biasanya tenang, kini suasananya terasa mencekam.
Layar monitor menunjukkan grafik saham Fauzi Group yang terjun bebas, berwarna merah membara layaknya peringatan dari neraka. Baskara Fauzi terduduk lemas dengan nafas tersengal-sengal. Dia tidak mengerti bagaimana perusahaan yang dia rintis dengan darah dan air mata, termasuk dengan membuang anak kandungnya sendiri, bisa ambruk dalam semalam. "Sena, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Teriakan Baskara menggelegar, namun suaranya gemetar ketakutan. Sena Pratama berdiri di pojok ruangan dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Kesombongan yang dia pamerkan di Hotel Indonesia Kempinski sirna tak berbekas. Dengan tangan gemetar, dia akhirnya mengakui dosa yang selama ini dia menyembunyikan rapat-rapat. Demi menutup hutang judinya yang mencapai ratusan miliar di kasino-kasino gelap luar negeri, Sena telah memanipulasi laporan keuangan dan menjaminkan aset utama Fauzi Group secara diam-diam. Aku pikir aku bisa mengembalikannya, Pak. Aku hanya butuh satu kemenangan lagi di meja judi untuk menutup semuanya." Rintih Sena dengan suara yang nyaris hilang. Plak, sebuah tamparan keras melanda di pipi Sena. Baskara menatap anak kesayangannya itu dengan mata merah penuh amarah dan penyesalan. Dia telah membuang Laksana yang dia anggap pembawa sial hanya untuk memanjakan seorang parasit yang kini menghancurkan hidupnya. Namun, masalah belum berakhir di situ. Di luar gerbang Mansion Menteng, beberapa mobil hitam mewah sudah terparkir. Sekelompok pria berwajah sangar dengan pakaian safari hitam mulai mengetuk pintu dengan kasar. Mereka bukan polisi, melainkan penagih hutang kelas kakap yang disewa oleh sindikat kasino. Nyawa Baskara kini berada di ujung tanduk. Jika hutang itu tidak segera dilunasi, bukan hanya harta, nyawa mereka sekeluarga pun menjadi taruhannya. Shinta, sang istri kedua yang dulu begitu licin menghasut Baskara, kini hanya bisa menangis histeris sambil memeluk tas-tas brandednya, takut jika semua itu akan disita. Keangkuhan keluarga ini telah lenyap, berganti dengan keputusasaan yang menyesakan dada. "Hanya ada satu cara, Pak," bisik Sena sambil menatap ponselnya dengan harapan terakhir. "Ada sebuah perusahaan investasi baru yang sedang menggila di pasar modal. Namanya Dananjaya Corp. Mereka baru saja mengakuisisi seluruh hutang perusahaan kita dari bank. Kalau kita bisa mendapatkan tanda tangan pemiliknya untuk restrukturisasi, kita masih punya peluang." Baskara Fauzi seolah melihat setitik cahaya di tengah kegelapan. Dia tidak tahu bahwa Dananjaya Corp adalah singa yang sedang menunggunya di dalam lubang perangkap. Dia tidak sadar bahwa nama Dananjaya yang kini dia puja sebagai juru selamat adalah singkatan dari nama belakang anak laki-laki yang dulu dia usir dari rumah ini tanpa alas kaki. "Cepat hubungi mereka, katakan aku akan memberikan apapun. Aku akan berlutut di depan kantornya jika perlu, asalkan Tuan Dananjaya mau membantu kita," perintah Baskara dengan nada memohon yang menyedihkan. Ironi yang luar biasa sedang terjadi. Pria yang dulu merasa paling berkuasa di Jakarta, kini harus mengemis pada sosok misterius yang bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Baskara mulai menghubungi setiap relasi bisnisnya, memohon akses untuk bertemu dengan sang CEO Dananjaya Corp. Namun satu persatu pintu tertutup baginya. Nama Fauzi Group kini sudah dianggap sampah di kalangan konglomerat. Di puncak gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Laksana Dananjaya berdiri membelakangi jendela besar, menatap gemerlap lampu Jakarta yang dulu begitu dingin padanya. Di tangannya terdapat laporan mengenai kepanikan Baskara Fauzi. Laksana hanya tersenyum dingin. Dia membiarkan ayahnya merasakan rasa takut yang sama seperti yang dirasakan ibunya saat diusir ke jalanan. Laksana tidak akan membiarkan Baskara hancur dengan cepat. Dia ingin Baskara merayap, mencicipi kehinaan setetes demi setetes, sebelum akhirnya menyadari bahwa sosok yang dia sembah untuk meminta bantuan itu adalah pembawa sial yang pernah dia buang ke pinggiran sungai. Permainan catur ini hampir mencapai skakmat, dan Laksana siap melihat ayahnya sendiri memohon belas kasihan di bawah kakinya. Di tengah keputusasaan yang mencekik leher, sebuah harapan muncul bagi keluarga Fauzi. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan gerbang mansion mereka yang kini sudah ditempeli stiker penyitaan oleh bank. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita cantik dengan setelan blazer formal yang sangat rapi.
Dia adalah Rania Kurniawan, orang kepercayaan yang paling setia bagi Laksana Dananjaya. Baskara Fauzi berlari keluar rumah dengan langkah tertatih-tatih, menyambut Rania seolah-olah wanita itu adalah malaikat yang turun dari langit. Wajah Baskara yang biasanya angkuh kini tampak kusam, dengan kantung mata hitam akibat tidak tidur berhari-hari. Dia membungkuk berkali-kali, memberikan penghormatan yang luar biasa rendah kepada asisten dari sosok yang bahkan belum pernah dia temui itu. Rania hanya menatap Baskara dengan tatapan profesional yang dingin. Dia membuka sebuah map kulit dan menjelaskan bahwa Dananjaya Corp bersedia memberikan dana talangan untuk melunasi hutang-hutang Fauzi Group yang paling mendesak. Namun ada satu syarat yang sangat aneh dan tidak masuk akal bagi seorang pengusaha besar seperti Baskara. Tuan Dananjaya adalah orang yang sangat menghargai etika bisnis, ucap Rania dengan suara yang tenang namun menusuk. Beliau akan membantu, asalkan Tuan Baskara bersedia mendapatkan surat rekomendasi permohonan maaf dari 10 orang mitra bisnis yang dulu pernah Tuan hancurkan karirnya. Beliau ingin melihat apakah Tuan masih memiliki martabat untuk mengakui kesalahan. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Syarat itu bukan sekadar urusan bisnis, melainkan sebuah hukuman. Orang-orang yang dimaksud adalah para kontraktor kecil dan pengusaha menengah yang dulu dia injak-injak demi memperlebar kerajaan propertinya. Baskara dipaksa untuk merangkak kembali ke orang-orang yang dulu dia sebut sebagai kecoa dan sampah. Namun, di bawah ancaman penjara dan kejaran penagih hutang, Baskara tidak memiliki pilihan lain. Baskara mengangguk pelan. Air matanya menetes bukan karena penyesalan, melainkan karena harga dirinya yang baru saja dihancurkan berkeping-keping. Sementara itu, di sudut ruangan, Sena Pratama memperhatikan Rania dengan tatapan yang berbeda. Alih-alih merasa malu atas penderitaan ayahnya, otak licik Sena justru bekerja mencari celah lain. Dia melihat kecantikan Rania dan posisi strategisnya sebagai tangan kanan Tuan Dananjaya sebagai sebuah peluang emas. Sena berpikir, jika dia bisa menaklukkan hati Rania, maka seluruh kekayaan Dananjaya Corp akan berada di bawah kendalinya tanpa perlu bersusah payah. Sena merapikan rambutnya dan berjalan mendekati Rania dengan senyuman yang dia anggap sangat menawan. Dia mencoba menggunakan karisma palsunya yang selama ini selalu berhasil memikat wanita di klub malam. Nona Rania, sepertinya bicara soal bisnis di tempat yang panas ini sangat tidak nyaman, bisik Sena sambil mencoba menyentuh lengan Rania. Bagaimana kalau kita bicara lebih privat di restoran bintang 5 malam ini? Saya punya informasi menarik tentang aset Fauzi Group yang tidak diketahui ayah saya. Mungkin kita bisa saling menguntungkan secara pribadi. Rania merasa jijik di dalam hatinya, tapi dia teringat instruksi Laksana. Dia harus memainkan peran sebagai umpan yang manis agar mangsanya masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam. Rania memberikan senyum tipis yang penuh misteri, membuat Sena merasa bahwa godaannya berbuah hasil. Tawaran yang menarik, Tuan Sena, jawab Rania dengan nada yang dibuat sedikit lembut. Tuan Dananjaya memang sedang mencari tahu siapa sebenarnya orang paling potensial di keluarga ini. Jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih berguna daripada ayah Anda, mungkin kucuran dana itu akan langsung masuk ke rekening pribadi Anda. Mendengar kata rekening pribadi, mata Sena langsung berbinar penuh keserakahan. Dia tidak sadar bahwa Rania sedang menggiringnya untuk melakukan pengkhianatan besar kepada ayahnya sendiri. Sena mulai membayangkan dirinya melarikan diri dengan uang miliaran rupiah, meninggalkan ayahnya yang sedang sibuk mengemis kepada orang-orang miskin. Di sebuah gedung pencakar langit yang gelap, Laksana Dananjaya memperhatikan seluruh adegan itu melalui kamera tersembunyi yang terpasang di pakaian Rania. Laksana menyesap kopi pahitnya sambil menatap layar monitor yang menampilkan wajah ayahnya yang sedang menangis di kaki seorang mantan kontraktor di sebuah pasar tradisional, serta wajah Sena yang sedang tertawa kegirangan merencanakan pengkhianatan. Laksana tersenyum dingin. Ini baru tahap awal dari kehancuran mereka.
Dia ingin melihat seberapa jauh seorang ayah dan anak akan saling memangsa ketika mereka kehilangan harta. Baginya, melihat Baskara berlutut di lumpur dan melihat Sena menjual ayahnya sendiri adalah pemandangan yang jauh lebih indah daripada seluruh keuntungan bisnis yang pernah dia dapatkan. Jebakan maut sudah terpasang, dan keluarga Fauzi sedang berjalan masuk ke dalamnya dengan sukarela, sambil mengira bahwa mereka sedang menuju keselamatan. Keserakahan seringkali membutakan mata, dan bagi Sena Pratama, janji manis Rania Kurniawan adalah musik paling indah yang pernah ia dengar. Di saat ayahnya, Baskara Fauzi, sedang bersusah payah merendahkan harga dirinya di jalanan Jakarta untuk meminta maaf kepada para rival lamanya, Sena justru sibuk menyusun rencana busuk di dalam kamar mansion yang kini terasa seperti penjara. Sena merasa dirinya jauh lebih pintar dari ayahnya yang sudah tua dan lemah. Baginya, menyelamatkan Fauzi Group adalah misi yang sia-sia. Dengan bantuan jalur khusus yang ia kira diberikan oleh Rania, Sena mulai memindahkan sisa aset likuid perusahaan dan dana talangan awal dari Dananjaya Corp ke rekening pribadinya di luar negeri. Dia tidak peduli jika ayahnya harus membusuk di penjara atau menjadi gelandangan. Yang terpenting baginya adalah hidup mewah di Singapura dengan identitas baru. Malam itu, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Sena berjalan dengan langkah angkuh. Mengenakan kacamata hitam dan setelan jas mahal, dia merasa telah memenangkan permainan ini. Di dalam tas jinjingnya, tersimpan paspor dan dokumen-dokumen yang dia curi dari brankas pribadi Baskara. Sena tersenyum tipis, membayangkan ayahnya yang saat itu mungkin masih menangis di kaki orang lain, menunggu bantuan yang tidak akan pernah datang. Selamat tinggal, Pak Tua. Nikmatilah sisa hidupmu di selokan Jakarta. Aku akan menikmati kekayaan ini untukmu. Bisik Sena dengan nada penuh kemenangan saat ia mendekati gerbang keberangkatan. Gasp! Namun, tepat saat Sena menyodorkan tiketnya kepada petugas, langkahnya terhenti. 4 orang pria berseragam kepolisian dan beberapa agen berpakaian preman tiba-tiba mengepungnya dari segala arah. Suasana bandara yang ramai mendadak sunyi saat salah satu petugas mengeluarkan borgol besi yang dingin. Tuan Sena Pratama, paus 0,5 detik, Anda ditahan atas dugaan pencucian uang, penggelapan aset perusahaan, dan manipulasi data keuangan Fauzi Group, ucap petugas itu dengan tegas. Wajah Sena yang tadinya cerah seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Dia mencoba melawan, berteriak bahwa ini adalah kesalahan, namun suaranya tenggelam oleh sorot mata tajam para petugas. Di kejauhan, di balik pilar besar bandara, Sena melihat sosok Rania Kurniawan berdiri dengan tenang. Rania tidak lagi memberikan senyuman manis, melainkan tatapan dingin penuh penghinaan. Rania hanya mengangkat ponselnya, menunjukkan bahwa setiap percakapan dan transaksi ilegal yang Sena lakukan telah direkam dan diserahkan langsung ke pihak berwajib. Sena berteriak histeris saat tangannya diborgol, menyeret kakinya yang lemas di atas lantai bandara yang mengkilap. Dia telah masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Sementara itu, di kediaman mewah keluarga Fauzi yang sudah gelap gulita karena aliran listrik mulai diputus, Baskara Fauzi duduk sendirian di lantai ruang tamu yang dingin. Dia baru saja pulang dengan baju yang kotor terkena lumpur setelah seharian memengis permohonan maaf. Harapannya hanya satu, yaitu melihat Sena membawa kabar baik dari Dananjaya Corp. Namun, yang datang bukanlah Sena, melainkan surat pemberitahuan resmi dari bank dan pihak kepolisian. Baskara membaca lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Jantungnya serasa diremas saat menyadari bahwa putra kesayangan yang dia manjakan selama 20 tahun, putra yang dia banggakan di depan semua orang, telah mengkhianatinya. Sena telah melarikan semua sisa harta mereka dan kini mendekam di balik jeruji besi. Baskara meraung di tengah kegelapan, sebuah tangisan pilu yang mengguncang ruangan kosong itu. Dia kehilangan segalanya dalam semalam. Perusahaannya musnah, rumahnya disita, dan anak yang dia anggap sebagai penerus tahta justru menjadi duri yang menghujam jantungnya.
Di saat itulah, Baskara teringat akan ramalan dukun 20 tahun lalu tentang anak pembawa sial. Dia tertawa getir di sela tangisnya. Dia menyadari satu hal yang sangat terlambat. Anak pembawa sial itu bukanlah Laksana yang dia buang ke sungai, melainkan Sena, anak yang dia puja-puja hingga membuatnya buta akan kebenaran. Baskara Fauzi kini benar-benar hancur, sendirian di tengah puing-puing kejayaan yang runtuh, tanpa menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai saat pemilik Dananjaya Corp datang untuk menagih hutang terakhirnya. Matahari di kawasan pantai Indah Kapuk siang itu terasa membakar kulit. Namun bagi Baskara Fauzi, hawa di sekitarnya jauh lebih dingin daripada es. Di depan gerbang mansion mewahnya yang megah, beberapa mobil petugas penyita aset dan pihak kepolisian sudah terparkir rapi. Papan segel berwarna merah menyala, kini terpampang nyata di tembok marmer yang dulu ia bangga-banggakan. Satu persatu perabotan mahal, lukisan koleksi pribadi, hingga grand piano milik mendiang istrinya dikeluarkan dengan kasar oleh para petugas. Baskara hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan, memeluk sebuah tas kecil berisi sisa dokumen pribadinya. Tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat, tidak ada lagi supir yang membukakan pintu mobil. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis dari para tetangga yang selama ini iri pada kekayaannya. Kini, mereka menonton kejatuhannya layaknya sebuah sirkus gratis. Tolong, berikan saya waktu 1 jam lagi. Saya sedang menunggu telepon penting. Rintih Baskara kepada petugas yang sedang memasang garis kuning di pintu masuknya. Namun petugas itu bahkan tidak menoleh, terus menjalankan tugasnya seolah Baskara hanyalah angin lalu. Dunia Baskara benar-benar runtuh. Anak kesayangannya, Sena, kini berada di sel tahanan setelah mengkhianatinya. Istri keduanya, Shinta, sudah melarikan diri sejak pagi buta dengan membawa perhiasan yang tersisa. Di titik nadir ini, Baskara menyadari bahwa satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya adalah sosok misterius di balik Dananjaya Corp. Dengan tangan yang gemetar hebat, Baskara mencari kontak Rania Kurniawan di ponselnya yang layarnya sudah retak. Ia menekan tombol panggil dengan harapan yang nyaris mustahil. Beliau setuju untuk bertemu dengan Anda 1 kali lagi, jawab Rania. Tapi, ada satu instruksi khusus. Tuan Dananjaya ingin melihat Anda menemuinya di lobi bekas kantor pusat Fauzi Group. Sekarang. Baskara langsung bersiap mencari taksi. Namun kata-kata Rania selanjutnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Satu hal lagi, Tuan Baskara. Tuan Dananjaya ingin melihat keseriusan Anda. Beliau melarang Anda menggunakan kendaraan apapun. Tidak ada taksi, tidak ada ojek online. Beliau ingin Anda datang ke kantor tersebut dengan berjalan kaki dari posisi Anda sekarang. Baskara terbelalak. Jarak dari kediamannya di PIK menuju bekas kantor pusatnya di kawasan pusat bisnis itu sangat jauh. Belasan kilometer di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat. Baginya, seorang pria tua yang terbiasa duduk di kursi empuk mobil mewah, permintaan itu adalah sebuah penghinaan terang-terangan. Tapi, Nona, itu jauh sekali. Saya sudah tidak muda lagi. Protes Baskara lemah. Keputusan ada di tangan Anda, Tuan Baskara. Datang dengan berjalan kaki, atau lupakan bantuan Dananjaya Corp selamanya. Tuan Dananjaya ingin melihat apakah kaki yang dulu Anda gunakan untuk menginjak orang lain masih kuat untuk menanggung beban dosa Anda sendiri. Waktu Anda hanya 2 jam. Klik. Telepon ditutup sepihak. Baskara menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Ia melihat ke arah jalanan panjang yang harus ia lalui. Martabatnya sudah habis, hartanya sudah lenyap, dan kini fisiknya pun harus dihancurkan. Namun rasa takut akan menjadi gelandangan jauh lebih besar daripada rasa malunya. Dengan langkah kaki yang berat dan sepatu pantofel yang mulai terasa sempit, Baskara Fauzi mulai berjalan. Mantan Raja Properti Jakarta itu kini menyusuri trotoar, tersalip oleh motor-motor yang mengepulkan asap hitam ke wajahnya. Setiap langkahnya adalah siksaan. Keringat membasahi kemeja mahalnya yang kini tampak kumal. Orang-orang yang berpapasan dengannya tidak akan menyangka
bahwa pria tua yang tampak kepanasan dan menderita itu adalah orang yang fotonya dulu sering menghiasi majalah bisnis papan atas. Sepanjang perjalanan, Baskara dipaksa untuk melihat realita yang selama ini ia abaikan. Ia melewati gang-gang sempit, melihat orang-orang yang dulu ia anggap sampah masyarakat, berjuang hidup dengan cara yang sama seperti yang sekarang ia lakukan. Ia merasakan lapar yang melilit dan haus yang mencekik, sebuah rasa yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan lagi setelah puluhan tahun hidup bergelimang kemewahan. Setiap kali ia merasa ingin menyerah dan pingsan di pinggir jalan, bayangan wajah Tuan Dananjaya, sosok penyelamat yang ia impikan, menjadi satu-satunya motivasi. Ia terus menyeret kaki yang mulai melepuh. Baginya, sampai ke kantor pusat Fauzi Group adalah satu-satunya cara untuk merebut kembali hidupnya yang hancur. Setelah hampir 2 jam berjalan dalam penderitaan, gedung pencakar langit yang dulu menjadi simbol kekuasaannya mulai terlihat. Namun, pemandangan itu justru menyayat hatinya. Nama Fauzi Group yang besar di puncak gedung sudah diturunkan, digantikan dengan logo megah Dananjaya Corp yang bersinar keemasan. Baskara tiba di depan logi dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar, wajahnya merah padam karena kepanasan, dan bajunya basah kuyup oleh keringat. Ia terlihat lebih mirip seorang pengemis daripada seorang pengusaha. Saat ia mencoba melangkah masuk ke dalam lobi marmer yang dingin, petugas keamanan yang baru langsung menghalanginya. "Maaf, Pak, gelandangan tidak larang masuk ke sini," ucap petugas itu dengan tegas. Baskara tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar seperti tangisan. "Gelandangan? Saya adalah pemilik gedung ini. Saya ingin bertemu Tuan Dananjaya." Petugas itu hanya menatapnya dengan penuh penghinaan. Namun, sebelum petugas itu mengusirnya lebih jauh, pintu lift eksekutif terbuka. Rania Kurniawan melangkah keluar dengan anggun, menatap Baskara yang sedang merayap di lantai lobi karena kakinya sudah tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. "Biarkan dia masuk," perintah Rania dingin. Tuan Dananjaya sudah menunggu di atas. Dia ingin melihat secara langsung seberapa rendah seorang Baskara Fauzi bisa berlutut hari ini. Baskara mencoba berdiri dengan sisa tenaganya. Tidak menyadari bahwa di lantai paling atas gedung itu, Laksana Dananjaya sedang berdiri di depan jendela kaca besar, menatap ke bawah ke arah ayahnya yang malang. Laksana menyesap kopinya. Matanya yang tajam tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Waktunya telah tiba bagi sang anak yang terbuang untuk menyambut ayahnya kembali ke rumah yang kini ia kuasai sepenuhnya. Pintu lift terbuka dengan denting yang halus, seolah mengejek kondisi Baskara yang compang-camping. Rania melangkah keluar lebih dulu, memberi isyarat agar Baskara mengikutinya menuju area drop-off gedung yang kini telah steril dari kendaraan lain. Di sana, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat sudah menunggu dengan mesin yang menderu halus, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Langkah kaki Baskara bergetar hebat. Di bawah tatapan dingin para staf Dananjaya Corp, ia merasa seperti seekor tikus yang sedang digiring menuju singgasana sang raja. Saat ia sampai di depan mobil itu, pintu belakang terbuka perlahan. Sepasang sepatu kulit handmade seharga ratusan juta rupiah menyentuh aspal, diikuti oleh sosok pria jangkung dengan setelan jas yang sangat pas di tubuhnya. Pria itu masih menggunakan kacamata hitam, menutupi sebagian wajahnya yang kaku seperti pahatan marmer. Baskara tidak menunggu sedetik pun. Tanpa peduli lagi pada sisa-sisa harga diri yang mungkin masih menempel di tubuhnya, ia langsung menjatuhkan diri ke aspal yang masih panas. Ia bersimpuh. Kedua tangannya gemetar mencoba meraih ujung sepatu pria itu. "Tuan besar, Tuan Dananjaya, saya mohon, saya mengaku kalah, saya menyerahkan segalanya. Tolong, jangan biarkan saya mati sebagai gelandangan. Berikan saya satu kesempatan untuk membenahi hidup saya. Saya akan menjadi budak Anda, saya akan melakukan apapun." Ratap Baskara dengan suara serak yang memilukan. Pria itu berdiri diam, membiarkan Baskara bersujud di bawah kakinya, seolah-olah pria tua itu hanyalah debu yang mengganggu perjalanannya. Suasana di depan gedung itu mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan suara isak tangis Baskara yang menyedihkan. "Berdiri, Baskara Fauzi. Jangan kotori sepatu mahalku dengan air matamu yang palsu itu." Suara pria itu terdengar sangat tenang, namun memiliki ketajaman yang bisa menyayat nyawa siapapun yang mendengarnya. Baskara mendongak dengan wajah yang basah oleh keringat dan air mata. Pria itu kemudian perlahan melepaskan kacamata hitamnya. Mata mereka bertemu. Baskara tertegun. Ada sesuatu yang sangat akrab di balik tatapan dingin pria itu.
sebuah kilat kemarahan yang sudah terpendam selama puluhan tahun. Pria itu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah sangat kusam. Warnanya sudah menguning dan sudut-sudutnya nyaris hancur. Lihat baik-baik kertas itu. Bukankah itu adalah satu-satunya benda yang kau sisakan di keranjang bayi yang kau hanyutkan ke pinggiran sungai Ciliwung 20 tahun lalu? Baskara dengan tangan gemetar mengambil kertas tersebut. Ia membelalak matanya. Nafasnya seolah terhenti di kerongkongan. Itu adalah akta kelahiran atas nama Laksana Dananjaya. Di bagian bawahnya tertulis nama orang tua, Baskara Fauzi dan Ratna Galih. Dunia seolah berputar bagi Baskara. Ia menatap tanda lahir berbentuk garis kecil di bawah telinga pria di depannya, lalu menatap akta kelahiran itu bergantian. Ingatannya kembali pada malam hujan deras 2 dekade silam, saat ia dengan kejam membuang bayi mungilnya hanya karena kata-kata seorang dukun yang menyebut anak itu sebagai pembawa sial bagi bisnisnya. "Laksana, kau anak itu? Anak pembawa sial itu?" bisik Baskara dengan nada yang tak percaya. Laksana Dananjaya tersenyum, namun senyum itu lebih menyeramkan daripada amarah manapun. Ia membungkuk sedikit, menatap langsung ke dalam mata Baskara yang kini penuh ketakutan. "Nama Laksana bukan lagi tentang kesialan, Ayah. Nama ini sekarang adalah nama yang menghancurkan kerajaanmu. Kau membuangku seperti sampah, membiarkan ibuku mati dalam kedinginan di kontrakan sempit, karena kau tidak mau memberikan 1 sen pun untuk pengobatannya. Kau lebih memilih merayakan kekayaanmu dengan wanita lain dan anak tirimu yang bodoh itu." Baskara mencoba memegang kaki Laksana, kali ini dengan rasa penyesalan yang membuncah. "Laksana, maafkan Ayah, Nak. Ayah hilaf, Ayah buta saat itu. Tapi lihat, sekarang kau sudah sukses. Kau adalah darah dagingku. Mari kita bangun kembali Fauzi Group bersama. Kita adalah keluarga." Laksana menepis tangan Baskara dengan kasar. Tatapannya kini berubah menjadi jijik. "Keluarga? Kau tidak pernah punya keluarga, Baskara. Kau hanya punya budak dan harta. Jangan harap aku datang ke sini sebagai penyelamat. Aku membeli semua asetmu, menghancurkan anak kesayanganmu, dan membiarkan kau berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk satu tujuan, agar kau bisa merasakan 1% saja dari penderitaan yang dirasakan ibuku saat kau mengusirnya." Laksana berdiri tegak kembali, memperbaiki posisi jasnya. Ia memberikan tanda pada Rania dan petugas keamanan. "Aku tidak butuh permohonan maafmu. Yang aku inginkan adalah melihatmu membusuk di jalanan Jakarta, tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa seorang pun yang peduli padamu. Nikmatilah hidup barumu sebagai orang yang kau sebut sampah masyarakat. Karena hari ini, anak yang kau buang telah resmi menghapus keberadaanmu dari dunia ini." Laksana berbalik arah, masuk kembali ke dalam mobil Rolls-Royce-nya tanpa menoleh sedikit pun. Baskara berteriak histeris, mencoba mengejar mobil yang mulai melaju, namun ia segera ditarik oleh petugas keamanan dan dilempar keluar dari area gedung miliknya sendiri. Di atas aspal yang panas, Baskara Fauzi hanya bisa meratap sambil memeluk akta kelahiran yang kusam itu. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena ramalan dukun, melainkan karena kebiadaban hatinya sendiri yang kini berbalik menghancurkannya lewat tangan anak kandung yang pernah ia sia-siakan. Pelajaran pahit itu kini terpampang nyata, bahwa roda nasib tidak pernah lupa pada siapa yang pernah ia injak. Beberapa minggu berlalu sejak badai besar menghancurkan dinasti Fauzi. Di jantung kota Jakarta, pemandangan yang dulu menjadi simbol keserakahan kini telah berganti wajah. Logo besar Fauzi Group yang dulu berdiri angkuh di atas gedung pencakar langit itu benar-benar telah diturunkan. Sebagai gantinya, sebuah papan nama baru dengan desain yang lebih elegan dan sederhana terpasang dengan gagah, Dananjaya Foundation. Laksana berdiri di balkon lantai teratas, tempat yang dulu menjadi ruang kerja pribadi ayahnya. Namun ia tidak merasakan kemenangan yang penuh amarah. Yang tersisa di hatinya hanyalah ketenangan setelah menuntaskan sebuah kewajiban.
Ia tidak berniat melanjutkan gaya hidup ayahnya yang menginjak sesama demi tumpukan harta. Bagi Laksana, kekayaan tanpa bermanfaatan hanyalah beban sejarah yang akan berakhir tragis. Di hadapan para awak media dan tamu undangan, Laksana mengumumkan langkah besar yang mengejutkan publik. Seluruh aset likuid dari sisa-sisa kejayaan Baskara Fauzi, termasuk rumah-rumah mewah dan mobil-mobil koleksi yang disita, dialihkan fungsinya. Dananjaya Foundation secara resmi menjadi yayasan sosial terbesar di Jakarta yang didedikasikan untuk pembangunan panti asuhan, sekolah gratis bagi anak-anak jalanan, dan bantuan medis untuk warga di pinggiran Sungai Ciliwung, tempat di mana Laksana dulu dibuang. Kekayaan bukanlah senjata untuk merendahkan orang lain, melainkan amanah untuk mengangkat mereka yang terjatuh. Ucap Laksana dengan suara tenang namun berwibawa di depan podium. Di sampingnya, Rania Kurniawan berdiri dengan senyum bangga. Wanita yang selama ini menjadi otak di balik setiap langkah taktis Laksana itu, kini bukan lagi sekadar tangan kanan, melainkan belahan jiwa yang akan menemani babak baru hidupnya. Mereka tidak merayakan kemenangan ini di hotel berbintang, melainkan di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran Jakarta Barat, tempat mendiang Ibu Laksana dulu sering mencari perlindungan di masa-masa sulitnya. Namun, roda nasib memang tidak pernah berhenti berputar bagi mereka yang lalai. Di saat Laksana memulai hidup dengan penuh cahaya, di sudut lain kota Jakarta yang pengap, seorang pria tua dengan pakaian compang-camping tampak duduk bersandar di bawah jembatan layang kawasan Sudirman. Pria itu adalah Baskara Fauzi. Wajahnya yang dulu bersih dan angkuh, kini dipenuhi kerutan penderitaan dan debu jalanan. Ia memegang selembar koran bekas yang memuat foto Laksana dan Rania yang sedang meresmikan panti asuhan. Air mata Baskara jatuh membasahi kertas itu. Namun tak ada lagi yang peduli. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membuang muka saat berpapasan dengannya. Ia merasakan lapar yang mencekik, rasa haus yang tak kunjung padam. Dan yang paling menyakitkan adalah rasa sepi yang menghujam jantungnya. Baskara menatap gedung-gedung tinggi yang dulu ia kuasai dari kejauhan. Ia kini hanyalah bagian dari sampah masyarakat yang dulu sangat ia benci. Ia melihat sebuah bus kota lewat, menempelkan poster besar tentang Dananjaya Foundation. Baskara tersenyum getir, menyadari bahwa anak yang ia sebut pembawa sial, justru menjadi satu-satunya alasan mengapa nama Dananjaya kini harum dan dicintai oleh ribuan orang yang pernah ia telantarkan. Malam itu, di bawah gerimis Jakarta yang dingin, Laksana dan Rania berjalan keluar dari panti asuhan. Laksana menggandeng tangan Rania dengan erat, menatap langit malam yang mulai cerah. "Apakah ini sudah cukup, Laksana?" tanya Rania dengan lembut. Laksana berhenti sejenak, menoleh ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Pembalasan terbaik bukanlah dengan membunuh musuhmu, Rania, tapi dengan membuktikan bahwa semua kebencian mereka tidak mampu mengubahmu menjadi seperti mereka. Hari ini, aku bukan lagi anak yang dibuang. Aku adalah pria yang menentukan nasibku sendiri. Laksana menyadari sepenuhnya bahwa takdir seseorang tidak pernah ditentukan oleh ramalan dukun atau garis tangan sejak lahir. Nasib adalah kumpulan dari setiap keputusan yang diambil dan kekuatan tekad untuk bangkit dari kehancuran. Di tengah gemerlap Jakarta, Laksana Dananjaya telah membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda oleh kejahatan. Namun, ia akan selalu menemukan jalan untuk pulang dan memberikan keadilan yang paling elegan bagi mereka yang tetap teguh di jalan kemanusiaan. Perjalanan panjang sang anak yang terbuang telah berakhir, menyisakan sebuah legenda urban di Jakarta tentang seorang penguasa yang jatuh ke selokan, dan seorang kurir paket yang ternyata adalah raja yang sesungguhnya.